Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Andrianti, mahasiswa dari program studi PGPAU di IKIP Siliwangi. Saya di sini ingin sedikit mempresentasikan mengenai studi kasus mengenai kekerasan seksual pada anak, yang mana studi kasus ini saya susun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi SH MPD. Pertama-tama di sini ada daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Hak Anak, kemudian studi kasus, selanjutnya ada solusi permasalahan, kemudian ada mari berdiskusi, kesimpulan, dan juga yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, selanjutnya saya di sini akan sedikit membahas mengenai pengertian dari kekerasan seksual pada anak. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dapat menyebabkan cedera fisik atau psikologis terhadap seseorang, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Kekerasan ini bisa berupa tindakan fisik seperti memukul, menendang, mencubit, atau berupa kekerasan psikologis seperti ancaman dan juga hinaan. Sedangkan kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah usia 18 tahun, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan dengan paksaan, ancaman, manipulasi, atau eksploitasi dengan memanfaatkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan anak untuk memahami dan menolak tindakan tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang sangat berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena kerusakan yang disebabkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa. Nah, kemudian di sini ada Undang-Undang Perlindungan Hak Anak. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa undang-undang yang berlaku untuk melindungi hak-hak anak. Di sini saya mengambil dua undang-undang tentang perlindungan hak anak. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. UU TPKS ini secara khusus menyebutkan bahwa persetubuhan terhadap anak atau perbuatan cabul terhadap anak dan eksploitasi seksual terhadap anak sebagai tindakan pidana yang terdapat pada pasal 4 ayat 2. Sanksi untuk pelaku bisa mencakup pidana penjara hingga 12 tahun atau lebih, tergantung pada kasusnya serta denda yang signifikan. Nah, di Indonesia juga terdapat beberapa lembaga yang fokus pada perlindungan anak, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat. Untuk beberapa lembaga-lembaga tersebut diantaranya ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kemudian ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Nah, selain lembaga-lembaga di atas juga terdapat beberapa kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau biasa disebut dengan Kemen PPPA yang memiliki peranan penting dalam penyusunan kebijakan dan juga program terkait perlindungan anak. Perlu dicatat juga bahwa terdapat perbedaan dalam status dan fokus masing-masing lembaga-lembaga yang tadi. Namun, semuanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi dan juga memenuhi hak-hak anak yang ada di Indonesia. Masuk ke dalam pembahasan dari studi kasus, di mana di sini saya akan membawakan
satu kasus mengenai kekerasan seksual pada anak-anak yang terjadi di suatu daerah yang jauh dari ruang lingkup perkotaan. Kasus ini terjadi pada seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Ia mengalami kekerasan dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja laki-laki berusia 16 tahun. Setelah ditelusuri, ternyata pelaku ini dan korban sempat menjalin asmara. Korban mengatakan bahwa ia menerima pelecehan seksual berupa sentuhan pada bagian tubuh intim tanpa persetujuan dan juga tindakan yang lebih berat, yaitu pemaksaan untuk berhubungan seksual. Kasus ini telah terjadi beberapa tahun silam, yang mana perbuatan ini menyebabkan korban mengalami trauma psikologis yang serius, termasuk kecemasan, depresi, dan juga rasa takut, serta gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Akibat trauma ini, korban terpaksa untuk berhenti dari sekolahnya karena tidak mampu untuk menghadapi lingkungan sosial, stigma, dan juga ketakutan bertemu pelaku. Untuk kasus kekerasan seksual ini, pihak keluarga menuntut tanggung jawab kepada pihak pelaku dan juga keluarga bahkan ingin menuntut pelaku agar dibawa ke jalur hukum. Namun, setelah diadakannya pertemuan antar kedua keluarga, pihak keluarga pelaku membujuk dan meminta untuk berdamai dengan dalih anaknya, yaitu pelaku akan bertanggung jawab dengan cara menikahi korban. Awalnya keluarga korban ini sempat termakan rayuan dari keluarga korban dan ingin menyetujui pernikahan antara anaknya dengan pelaku. Namun pada akhirnya keluarga korban menolak untuk menikahkan anaknya dengan pelaku setelah melihat kondisi korban yang mengalami ketakutan saat melihat pelaku. Kasus ini juga berhenti begitu saja tanpa ada penyelesaian secara menyeluruh, dan korban juga tidak mendapatkan keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, dari suatu kasus yang tadi saya sampaikan, saya di sini ingin memberikan beberapa solusi untuk permasalahan pada kasus tersebut. Yang pertama yaitu hal yang menjadi prioritas adalah pemulihan korban dari rasa takut, cemas, dan juga stres atau PTSD dengan cara berkonsultasi dengan psikologis klinis agar memberikan terapi pada anak supaya tidak mengalami trauma keterlanjutan. Yang kedua, laporkanlah kasus ke polisi, khususnya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA di kantor polisi terdekat. Meskipun kasus ini terjadi beberapa tahun silam, UU TPKS tidak menetapkan kadaluarsa untuk tindak pidana kekerasan seksual, sehingga kasus masih dapat diproses. Yang ketiga, tolak usulan pernikahan yang ditawarkan oleh keluarga pelaku, karena pernikahan tidak menyelesaikan trauma korban dan justru dapat memperburuk kondisi psikologisnya, terutama karena korban masih anak-anak dan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan penuh. Dan yang terakhir, di sini karena pelaku masih berusia 16 tahun, ia termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA, proses hukum akan mengutamakan diversi penyelesaian di luar pengadilan. Jika ancaman pidana di bawah 7 tahun dan pelaku akan diresidivisi. Nah, setelah membahas tentang kekerasan dan juga kekerasan seksual pada anak serta kasus yang telah saya bahas tadi, saya di sini ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Teman-teman bisa memberikan tanggapannya melalui kolom komentar, dan saya juga meminta beberapa tambahan solusi menurut kalian semua. Tindakan apa yang lebih baik untuk dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini? Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan di mana permasalahan yang terjadi dalam studi kasus ini harus ditangani dengan mengutamakan keadilan dan juga kondisi korban untuk melakukan pemulihan dan juga penegakan hukum sesuai status pelaku
sebagai anak, dan mencegah pengulangan melalui edukasi, perkuat pengawasan anak, dan bentuklah lingkungan yang aman bagi anak-anak. Hindarilah dan berikan penolakan terhadap solusi dengan pernikahan anak, dan pelaporan ke jalur hukum adalah langkah penting untuk memastikan hak korban terpenuhi, sambil memanfaatkan sumber daya terbatas di daerah terpencil melalui koordinasi dengan pemerintah. Mungkin itu saja pembahasan studi kasus yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk kritik dan sarannya saya tunggu untuk refleksi saya ke depannya nanti. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.